Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Dan ini momennya dengan Rasul. Jadi di tahun ini Ustaz akan membawakan tema di sebuah tema. Jadi Ustaz akan membawakan pengantar lebih dahulu. Lalu kemudian yang akan dilaksanakan itu bertanya jawab dengan beliau. Baik berupa kertas maupun nanti kalau kita akan menyediakan kesempatan untuk bertanya dengan aku dengan yang baik. Hilang waktunya dulu. Supaya kita bisa mengenalkan dengan yang bisa mengenai tema yang di dalam ini dan kemudian jangan lupa kita akan mengkajian jam setengah dalam kalau kita ingin rencananya sholatkan setelah jadi begitu aja lalu kemudian kita sholat dan seperti tadi yang kita jiwa ini bagaimana waktu karena waktu tidak kita bawa dengan pos yang berbicara bahwa masih akan menjalankan sebenarnya formatnya nggak kayak gini. Ini kayak kita lagi acara pernikahan aja. Sampai kan kita berdua ngisi masuk mobil ada satu bos yang moderator hilang dan moderator supaya anak bisa pulang masuk mobil. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala yang Allah berikan karena nikmatnya. Allah cuma tahu bukan karena rahmat dan nikmat kita akan bisa berkumpul. Wa ma bikum min ni'matin. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Terkadang sebagian kita merasa punya peran penting, seakan-akan karena dia orangnya, dialah yang berjuang, dialah yang berupaya. Semua karena Allah yang begitu mudah. Maka hendaklah kita tahu diri bahwa kita wajah yang mudah karena Allah memberikan kemudahan dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum siapa namanya? Ismail. Ismail dari pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi SAW? Nggak sampai 100, lebih 20, kurang 30. Tuh, anak kasih ini buat antum. Anak nggak tahu kue ini disediakan di sini buat apa sebenarnya. Masa ustadznya mau kajian sambil makan gitu dilihatin sama orang? Ini buat jamaahnya, ini buat hostnya, saudara. Bilang. Ada sebuah amalan yang terkadang kita meremehkan, yaitu bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat itu tanda cinta dan menumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Antum tahu banyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tukfa hamman wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau kita banyak bersalawat, kegalauan, kesuntukan, kegundahan dicukupin sama Allah Azza wa Jalla.
Kita semua punya masalah dalam kehidupan ini. Masalah di keluarga, masalah di tempat kerja, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak-anak. Tukfaham. Perbanyak antum salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, wa yaghfirullahu laka dzambak. Dosa-dosamu diampuni sama. Maka jangan meremehkan amalan salat. Apalagi kita ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dilihat di hari-harinya ternyata tidak terbukti. Kita hanya pandai berbicara. Maka tolong perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebenarnya nggak butuh Nabi salawat dari kita. Allah sang pencipta sudah bersalawat. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa itu bersalawat buat Nabi SAW. Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Maka Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, kita akan bicara tentang amarah. Ustaz pernah marah nggak sama istrinya? Oh, hari-hari. Yang sabar istrinya Ustaz apa Ustaz? Masya Allah. Jamaah, hampir semua pernah marah mungkin ya. Tinggal kadar amarahnya mungkin berbeda-beda. Antum lihat berapa banyak tindakan kriminal di negeri ini yang berkaitan dengan pembunuhan. Suami membunuh istri atau istri membunuh suami. Antum tinggal masukkan peristiwa pembunuhan istri pada suami atau istri membunuh suami, antum akan lihat berita yang begitu banyak. Kalau dicari tahu, ada istri yang membakar suaminya tidur di kamar bensin. Tidur suami jamaah. Tahu bangun seakan-akan dia sudah berada di neraka. Ada istri yang dikepruk sama gas 3 kilo sampai mati. Dan itu tiap hari hampir kalau antum lihat berita kriminal ada aja kejadian ini. Apa penyebabnya? Marah. Oleh karena itu datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasih aku wasiat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan marah. Marah ini disebut jinaush. Inti semua kejahatan itu munculnya dari Nabi mengatakan jangan. Ini sahabat merasa wasiat yang diberikan terlalu pendek. Kita ini kadang-kadang kasih wasiat, ini yang panjang-panjang. Makanya kajian kita sampai 8:30 kayaknya terlalu panjang. Yang penting antum dapat ilmu kemudian diamalkan. Itu tujuan kita ngaji, bukan karena waktunya panjang atau pendek. Kemudian sahabat ini berkata, "Ausin ya Rasulullah, kasih wasiat lagi." Terus dia sebutkan. Nabi hanya mengatakan, jangan. Ternyata penghuni surga itu jemaah adalah orang-orang yang pandai menahan emosi. Ketika antum hidup menjadi orang yang suka marah, dan antum mengatakan, anak sudah keturunan seperti itu, bapak suka marah, paman anak suka marah, anak suka marah, nanti anak-anak suka marah, itu harus khawatir. Nabi mengatakan, la taghdab wa la tarjana. Engkau jangan marah, masuk surga. Karena orang kalau sudah marah, dia lupa membedakan antara istri dan ibu.
Dan tatkala dia berbicara, omongan dia seperti omongan orang gila. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan al-ghadab itu awwaluhu junun wa akhiruhu najah. Marah itu awalnya adalah kegilaan. Antum lihat orang sudah marah, ngomongnya ngelantur, kebun binatang keluar dari mulutnya. Entah kalau mungkin ada binatang yang ada di kebun binatang, dia udah akan atau yang marah kelihatan keluarga list nama-nama binatang itu. Atau yang di toilet keluar dari mulut. Gila sih. Dan tak kala dia tidak mampu menguasai amarahnya, ya betapa seringnya terjadi KDRT di negeri. Apa penyebabnya? Marah. Setelah KDRT nanti tadi membunuh pasangan hidup. Maka Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan penghuni surga itu, yang pertama Allah sebutkan alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Penghuni surga itu, orang-orang bertakwa yang dijadikan surga itu adalah orang yang suka berinfak dalam kondisi lapang atau sempit, dalam kondisi suka atau duka. Ini penghuni surga, nggak nunggu kaya baru sodako. Sebagian kita kan suruh sodako, oh nanti kalau anak kaya, nggak nunggu kaya. Dia dalam kondisi sempit pun dia berusaha untuk bersodako. Dan kalau antum membaca bagaimana para sahabat Nabi yang miskin-miskin, jemaah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk bersodako, sebagian mereka berangkat ke pasar untuk jadi kuli angkut, hanya untuk mendapatkan beberapa mud dari makanan, kemudian disodako. Orang yang punya jiwa besar seperti ini, Allah sebutkan yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Penghuni surga adalah orang-orang yang suka menahan emosi. Dia tahan. Karena memang hidup ini ujian. Sebagian kita diuji sama istrinya, sebagian diuji sama suaminya. Ada yang seorang suami bertahun-tahun jemaah dapat istri mungkin yang kurang beradab, tapi dia sabar. Ada yang sebaliknya seperti itu. Ini orang berusaha untuk menjaga diri. Tadi melampiaskan amarah dia. Kemudian setelah dia menahan emosinya, Allah sebutkan sifat dia wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Bukan pendendam. Tak kala antum berumah tangga, mungkin ada ketidakcocokan, lalu terjadi perceraian, nggak ada dendam juga. Ya udah, memang bukan jodohnya, mungkin sampai sini jodohnya. Sebagian orang sudah bercerai, subhanallah, dia seperti ember bocor. Dia menceritakan keburukan-keburukan pasangan hidupnya. Dia umbar kesalahan-kesalahan suaminya. Dan kehidupan rumah tangga pun kita perlu memaafkan orang lain. Bayangin ya, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu ini sering bikin majikan sakit hati. Piring yang pecah, terus setrikaan yang bajunya sampai gosong. Kadangkala istri gampang marah melihat hal itu. Atau kita pun marah dengan pekerja-pekerja kita. Ditanya Nabi SAW, khadim ini bisa jadi pembantu, bisa jadi budak pada masa itu. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi diam. Sampai 3 kali bertanya, lalu Nabi katakan kepadanya, u'fu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu itu setiap hari berapa kali? 70 kali. Bayangin.
Siapa yang suka gonta-ganti pembantu? Nah, mana kasih dia? Jamaah, sebagian orang itu antum datang ke rumahnya, bulan ini pembantunya baru, bulan depan datang ganti lagi. Kan dia ini pembantu nggak ada yang benar. Yang nggak benar pembantunya apa majikannya? Kalau yang suka gonta-ganti pembantu itu, yang nggak benar pembantunya apa majikannya? Majikannya nggak benar. Tapi selalu sebagian majikan itu mengatakan yang nggak benar itu pembantunya. Kalau kita memberikan pintu maaf buat pembantu segitu banyaknya, bagaimana untuk pasangan hidup kita? Maka kembali ketika orang marah yang biasanya dia akan lupa, dia akan menceraikan istrinya, dia akan memukul istrinya, bahkan amarah itu membuat rumah berantakan, anak-anak bingung menghadapi orang tuanya yang seperti itu. Jadilah orang yang pemaaf. Setiap hari kita itu habis sholat mengatakan apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Antum tiap hari minta maaf. Tadi nih maghrib kita minta maaf. Bentar lagi habis isya kita katakan lagi astagfirullah. 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 Dan di malam Lailatul Qadar, apa doa yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca? Apa jamaah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Tapi ternyata dia tidak mau memaafkan orang lain. Pantaskah dia mengatakan itu? Sebagian kita mengatakan nggak ada maaf, anak sakit hati sama fulan. Antum bisa bayangin, Abu Bakar itu pernah marah kepada Mistah. Dia sepupunya Abu Bakar. Mistah ini orang miskin. Biasa dikasih santunan sama Abu Bakar. Tahu Mistah ini ikut dalam fitnah. Yaitu menuduh Aisyah berzina. Yang dituduh siapa? Putrinya Abu Bakar. Anak sepupunya Mistah. Yang dituduh berzina siapa? Istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak sakit hati Abu Bakar? Antum kalau anak antum dituduh berzina sama sepupu antum sendiri, wah ini orang sering antum bantu. Sakit hati. Kalau orang lain yang menfitnah, kadang-kadang kita abaikan. Tapi ini kerabat sendiri, yang kita sering ketemu sama dia, kita sering membantu dia. Maka Abu Bakar bersumpah dia tidak akan memberikan santunan lagi kepada dia. Allah tegur Abu Bakar. Lihat dia sepatu. An-tuhibuna ayyamfirullah. Enggak, mereka memaafkan. Ya udahlah dia berbuat baik, dia nggak perlu memberikan hukuman kepada orang itu. Allah katakan, an-tuhibuna ayyamfirullah. Apakah kalian gak suka diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Ya Abu Bakar itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, bala, ya Allah, aku ingin diampuni dosa-dosa. Abu Bakar dijamin masuk surga. Beliau seperti itu. Akhirnya Abu Bakar membayar sumpah. Lalu dia bersumpah untuk tidak pernah mencabut santunan dia kepada Rasul. Dan memang berat ya, memberikan maaf ini berat. Terkadang sebagian kita itu ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Padahal orang yang menyimpan dendam itu sebenarnya sedang menyiksa diri dia sendiri. Antum kalau marah sama seseorang, sama istri lah, kira-kira antum makannya enak? Wallah makan gak enak. Masuk rumah lihat istri yang awalnya cantik jadi gak cantik. Tidur pun gak enak. Salah tingkah. Solusinya apa? Maafkan. Istri pun seperti itu. Suaminya manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan. Selama kesalahan itu bisa ditoleransi, selama bisa diperbaiki. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Maka dalam kehidupan rumah tangga ini, apabila salah seorang di antara pasangan itu marah, yang satunya belum. Istri teriak-teriak, ya. Mungkin memaki-maki. Antum kalau kuat, ya tetap di tempat. Kalau nggak kuat kemana? Ke masjid. Iya, keluar dari rumah. Kalau istri akan marah, kemana? Tunggu dulu, belum selesai. Nah, belum selesai. Sampai kapan? Sampai Isya. Tunggu saat Isya sini dulu. Kadang-kadang seperti itu. Enggak, itu harus selesai. Kalau bisa tahan diri. Karena kadang-kadang orang itu dimaki, ini itu nggak kuat jemaah. Akhirnya dia membalas. Apakah masalahnya akan selesai? Untuk ingat wasiat Nabi SAW, jangan marah, kamu masuk surga. Hubungan suami istri ini bukan untuk menang-menangan. Maka tatkala seorang istri mungkin mendebat suaminya dalam satu masalah, dan suaminya tahu, boleh jadi yang diomongkan istri ini salah atau benar, tapi dia mengalah. Itu insya Allah akan menyelesaikan masalah. Kira-kira gitu, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz? Masalahnya selesai, sudah masalahnya selesai. Sekarang bagaimana caranya supaya tidak usah marah-marah atau mengubah sifat yang suka pemarah dia tidak suka marah-marah? Itu kayaknya Ustadz yang jawab. Subhanallah jemaah. Ya, memang ada orang, karakter ini ada dua. Karakter yang bawaan lahir, ada karakter yang dibikin, diusahakan. Makanya tatkala ada seorang sahabat Al-Ashaj Abdul Qais ya, datang ke kota Madinah, Nabi mengatakan kepada dia alaihi salatu wassalam, inna fika khallatain au khaslatain yuhibbuhum Allah wa Rasul. Di dirimu ini ada dua karakter, dua akhlak, dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka Al-Ashaj tanya, ya Rasulullah, ahuluqun takhallaqtu bihi am jibillatun jabalani Allah alaiha. Itu dua karakter adalah perilaku yang aku usahakan. Memang sejak lahir aku sudah dikasih ya akhlak itu. Kata Nabi SAW, bal jibillah, itu karena Allah buat engkau. Artinya bawaan sejak lahir Allah sudah kasih, yaitu al-hilm wal ana. Hilm ini ya tadi penyabar ya orangnya, menahan diri. Al-ana itu nggak terburu-buru. Jadi kalau bicara tadi Ustadz sampaikan bagaimana orang yang mungkin memang punya karakter pemarah. Biasanya istri akan mengatakan suami ana itu temperamental. Atau suami yang mengatakan ana punya istri Ustadz, kayaknya salah anak pilih istri. Marah. Apa yang harus dilakukan? Bisa dirubah. Dan banyak hadis-hadis ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita tatkala marah itu menahan diri kita. Dan itu insya Allah akan dijelaskan sama Ustaz Muflih. Terus. Apa tuh Ustaz? Kalau ada air tidak boleh tayamum. Selama masih ada air boleh tayamum. Aja. Nah ini airnya banyak, bisa pakai air. Barakallahu fiikum. Nah, jemaah rahimakumullah. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut."
apabila seorang marah, diam. Antum ketika marah, diam. Ketika nggak bisa antum diam, maka silahkan bicara. Bicara apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Karena setan itu hadir ketika antum marah. Antum bisa melihat ya, beberapa kejadian yang beberapa hari ini lagi ramai. Sebelumnya mungkin kejadian sambung. Itu karena marah. Karena marah, jadi berantakan semua. Gara-gara marah. Kejadian terakhir kemarin ada anak muda yang dianiaya oleh anak muda juga. Apa penyebabnya? Sampai antum bisa melihat video yang lagi di mana-mana itu. Bagaimana anak itu sudah nggak berdaya, dipukuli, ditendang, sampai dia nggak sadarkan diri. Apa penyebabnya? Marah. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Diam engkau. Kalaupun harus berbicara, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan hadir ketika marah itu. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk merubah posisi kita. Ketika dalam kondisi berdiri marah, duduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kala istri memancing antum untuk terus marah. Kadang-kala dia memaki antum. Kadang-kala dia mungkin lempar sesuatu. Diam. Posisi dirubah. Dalam kondisi antum duduk masih marah, rebahan. Ini ada kejadian Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu itu termasuk yang meriwayatkan hadis. Abu Dzar itu pernah membutuhkan bantuan. Dia lagi bikin kolam air jemaah di kebunnya dia. Akhirnya dia datang ke Masjid Nabawi, dia cari orang yang bisa bantu. Seorang yang mau bantu dia, ternyata dia bukan bikin betul itu kolam itu tambah bocor-bocor. Gak kuat Abu Dzar ini, rebah. Iya, maksud apa-apa. Ketika istri mungkin marah, teriak-teriak, sudah antum rebahan aja sudah. Istri kira-kira apa sikap istri antum melihat antum rebahan di lantai ini? Kau ini, padahal dia sedang tambah marah istri antum. Allahu Akbar. Artinya memang seperti itu. Kalau tidak, keluar dari rumah. Dan itu terjadi sama menantu Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika siang hari masuk ke rumahnya Fatimah. Rumahnya Fatimah ini nempel sama rumah Nabi SAW. Beliau masuk ke rumahnya Fatimah, ditanya, Ali nggak ada. Biasanya Ali tidur siang. Maka tidur siang ini termasuk sunnah. Qilu fa inna syaitana la yaqi. Kalian tidur siang lah karena syaitan itu nggak pernah tidur siang. Cari fulus terus ya. Tapi kalau setan godain manusia, kita dikadang-kadang kan fulus terus, hitungannya semua fulus. Dilihat Ali nggak ada. Ini sikap mertua ya. Tolong jadilah mertua yang berusaha memperbaiki, bukan merusak. Karena kadang-kala mertua ini marah. Ketika melihat nggak ada Ali, Nabi SAW bertanya kepada Fatimah, Aina ibnu ammiki? Di mana anak pamanmu? Nabi tidak mengatakan alaihissalatu wassalam mana suamimu. Diingatkan dengan hubungan kekerabatan. Aina ibnu ammiki? Ini ada masalah aja. Kata Fatimah, ghadabani anifan falam yaqil 'indi. Dia tadi marah sama aku. Atau dia yang marah sama Ali, kemudian dia nggak tidur siang di sini. Apa sikap antum sebagai mertua? Apakah antum akan mengatakan, oh nggak benar ini menantu? Ayo pulang. Sebagai orang seperti itu, ketika merasa anaknya mungkin dizalimin sama menantunya,
Dia marah. Dan amarah itu membuat rumah tangga anaknya berantakan. Dan itu terjadi. Maka sikap kita bagaimana memperbaiki. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Ali tahu diri. Kalau dia di rumah mungkin terus berantem. Maka sebagai seorang mertua, Nabi SAW mencari Ali di mana. Beliau tidak manggil Ali. Jemaah. Beliau tanya Ali di mana. Kasih tahu Ali tadi berangkat ke masjid. Datang sendiri Rasulullah SAW. Berangkat ke masjid. Dia datengin Ali sedang rebahan di sana. Dan bajunya udah jatuh ya, kemudian punggungnya penuh dengan debu. Nabi datang ke sana sambil mengusap punggungnya Ali bin Abi Thalib. Gimana mertua bisa melakukan itu? Beliau mengatakan, kum abaturah, kum abaturah. Bangun bapaknya debu, bangun bapaknya debu. Itu berusaha untuk menenangkan hati menantunya. Biasa jemaah, masalah terjadi dalam rumah tangga anak kita itu biasa. Tapi bagaimana sikap antum dewasa? Dan sebagai seorang istri juga, ketika ada masalah di dalam rumah itu, suaminya marah ya. Berusaha dia untuk tidak menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Kecuali dia sudah nggak mampu. Kenapa? Ini ada kejadian di Jeddah dan apa di Riyadh Lumu. Seorang syekh yang menceritakan bagaimana seorang suami sama istrinya ini berantem. Biasalah awalnya pakai omongannya enggak. Suami ini jemaah dia tampar istri. Karena yang paling dekat itu wajah. Ketika ditampar, padahal Nabi SAW mengatakan wala tadribil wajhnya pada suami, jangan mukul wajah. Salah sang suami. Ditampar. Tahu-tahu subhanallah diceritakan oleh syekh itu ada yang ketuk pintu atau membunyikan bel. Ini habis nampar istrinya. Sang suami datang. Biasa pintu di Arab Saudi itu ada kekernya itu nyaman. Apa itu namanya? Cermin jauh. Cermin jauh saja. Dia lihat di teropong, ya Allah mertuanya indah. Mertua sama saudaranya datang. Dalam pandangan suami udah hancur. Tak suami mengatakan ini keluargamu indah. Oh iya, akhirnya sang istri masuk ke dalam kamar, dia cuci muka. Sang suami bukakan pintu, disuruh masuk mertuanya. Yang ada dalam benak suaminya udah selesai. Ketika mereka sudah duduk, istrinya datang dengan air mata yang habis ditampar ini wajahnya dia juga. Dia datang ke bapaknya, ibunya, dia ciumin. Heran bapak sama ibunya. Oh kenapa kata dia? Dan suami lihat aduh. Apa kata istrinya? Kata anaknya ini mengatakan, ya Allah aku ini kangen sama bapak sama ibu. Allah kirimkan bapak sama ibu ke sini. Sang suami melihat istrinya ngomong gitu, ya Allah, tenang. Akhirnya sang suami keluar rumah. Dia beli makan malam, dia siapkan makan malam, dia jamu mertuanya ini. Sebelum dia sampai rumah, dia beli emas, sabuk emas. Pada waktu itu diceritakan harganya ya 10.000 real pada waktu itu. Dia belikan. Selesai mertuanya pulang. Sang suami ini datang kepada istrinya memberikan hadiah itu dan dia minta maaf sambil dia mengatakan anti tastahiqina ruhi, kau pantas mendapatkan nyawamu karena dia menyelamatkan rumah tangga. Maka tadi kalau bicara bagaimana tatkala kita marah, kita punya karakter yang buruk, ya belajar untuk menahan diri dan berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Aku punya nggak doa khusus minta supaya karakternya baik? Coba tanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam ada sebuah doa istiftah beliau itu. Di antara yang beliau katakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah berikan hidayah petunjuk kepadaku menuju kepada karakter yang paling baik, kepada akhlak yang paling baik. Nggak ada yang bisa menunjukkan ke sana kecuali Engkau. Ini bentuk tauhid hamba.
Ketika dia mengatakan la yahdi li ahsaniha illa anta. Bisa. Mau datangkan 1000 ustaz, 1.000.000 kiai, mau berangkat ke psikiater yang bisa merubah karakter itu Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. Dan palingkan dari aku karakter-karakter yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa. Nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali engkau. Maka kita berusaha, tapi kita tetap bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Selesai tadi yang diajarkan Nabi SAW, yang biasa marah, ya diganti. Ketika dia marah dia diam, dia katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini ada kejadian Ustaz. Nabi SAW ini lagi sama seorang sahabat, ada 2 sahabat yang lagi caci memaki. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Surut kalau nggak salah, inni la'alamu kalimatan law qala, aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau diucapkan hilang itu nanti amarah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya sahabat ini berdiri mendatangi 2 orang ini yang lagi berantem. Dikatakan engkau ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata orang ini? Amajnunun ana, engkau pikir gila aku. Itu ya. Orang kalau lagi marah mau dikasih tahu nggak bisa. Antum jangan ngasih nasihat orang yang sedang marah. Tapi apa yang antum lakukan? Istri lagi marah, jangan kemudian qala Allah Ta'ala wal kadhimina al-ghaidh. Hadisnya keluar la taghdab walakal jannah. Kayaknya enggak pas tuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, di sini ada pertanyaan. Tadi Ustaz bilang kalau marah kan tahu. Dia nanya nih, kalau habis marah terus keluar kata-kata kotor, tapi setelahnya istighfar, apa cocok dan apakah bisa menghapuskan dosa ngomong kotor tadi? Masya Allah jemaah. Iya. Yang pertama kita tahu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu diucapkan oleh manusia apapun, melainkan ada yang mencatat dan menyimpannya. Jadi semua ucapan antum, ada 2 pendapat ulama memang. Apakah semua ucapan orang itu dicatat? Sampai ucapan yang mubah, yang tidak mengandung pahala. Iya, semuanya dicatat. Dan itu pendapat yang lebih benar. Jadi ketika dia mencaci, memaki, itu dicatat. Terus bagaimana setelah itu? Yang ada penyesalan. Dan boleh jadi ucapan antum nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Seperti suami yang mengatakan aku ceraikan kok. Dia mau cabut lagi? Nggak ada. Selama dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, ucapan dia itu sah dalam menjatuhkan hukum talak. Selama dia sadar dengan ucapan. Terus bagaimana ketika dia istighfar nanti? Dia sudah mencaci maki orang ini. Tadi ucapan-ucapan yang buruk dia sudah sampaikan. Ya silahkan kau bertobat. Tapi syaratnya tobat kita tahu, yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ingat memang engkau. Dan keempat, karena hubungannya sama orang lain, engkau perlu minta maaf sama. Dan terkadang dia nggak memaafkan. Loh gimana kalau dia nggak maafin? Apa yang harus kita lakukan? Iyalah. Masa anak terus yang jawab? Malu ada. Gimana? Apa Ustaz? Saya kan udah makan ini Ustaz. Ini beneran Ustaz? Masya Allah, beneran Ustaz. Antum pikir main-main gitu Ustaz? Ini kajian Ustaz. Ya, ini ya diminta Ustaz ya, bahwa ketika kita minta maaf kemudian orangnya tidak memaafkan, maka sepengalaman sebatas yang Anda tahu, minta maaf itu memang tidak cuma satu kali. Yang kedua, minta maaf juga ada seninya. Minta maaf itu nggak mesti dengan surat, WA, datang, salam, minta maaf.
Tapi kadang-kadang bisa dimulai dengan ngopi-ngopi, makan bareng. Ngopi-ngopi. Ya diajak aja nggak mau, Ustaz. Ajak ngopi. Ketemu aja nggak mau, Ustaz. Salam nggak dijawab. Kita diajak ngopi sama Ustaz. Kalau diajak ngopi mau, Ustaz, udah selesai kayaknya urusannya, Ustaz. Oh, belum selesai. Apa Ustaz? Belum selesai. Anak mutus Ustaz tadi. Fadhol, Ustaz. Ketika dia nggak mau, Nah, kita cari orang yang bisa nyampaikan biar dia mau. oke, siap. Nah masalahnya Ustaz, ini kalau yang marah ini tak ganti nih pertanyaan. Ganti pertanyaan. Belum sudah selesai tadi. Nah masalahnya adalah ketika ternyata kemarahan istri yang sebabnya ini Ustaz, poligami. Berat itu, Ustaz. Nah, Jadi Ustaz, di kajian kita di sini sering juga pertanyaan tentang Ustaz, saya pengen banget poligami. Calon saya siap, istri saya nggak siap. Tapi saya hanya bisa menjawab, ini hanya bisa dijawab oleh orang yang sudah ahli. nah, Dan bertanya sesuatu kepada yang bukan ahli bisa tunggu kehancurannya. Allah. Nah, mumpung ahlinya datang. Nah, gimana Ustaz ini? Ada cerita saja. Berapa bulan lalu ada ngisi di sana 3 sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Masya Allah. Ya, ini ada kuis buat ibu-ibu. Silakan kalau ada yang menjawab. Dia gamis 1 set. Apa yang ibu lakukan jika ibu mendapati ternyata suami ibu menikah lagi? Ya Ustaz, saya mau jawab. Ya, silakan Bu. Ya, dapat 1 set gamis. Yang saya lakukan pertama, saya istighfar. Tunggu Bu, sabar. Saya tanya, ibu istighfar. Istighfar itu kan artinya minta ampun berarti ibu salah. Ibu suaminya nikah lagi, ibu yang salah. Ibu salah apa? Salah pilih suami. Jadi istighfar dari salah pilih suami. Ya Allah Akbar. Tadi dapat hadiah tuh dia, Ustaz. Sekarang kan kita mau tanya kepada Ustaz. Soalnya ini pertanyaannya gitu saja. Bagaimana caranya supaya istri nggak marah? Tapi Ustaz dulu. Marah aja sama istri itu marah. Antum kalau istrinya nggak marah, antum periksakan istri antum. Karena istri-istri Nabi ketika Nabi menikah, dia mereka tetap cemburu. Jangan antum bayangin rumah tangga Nabi SAW itu adem-adem aja, enggak. Sampai Allah itu menegur Nabi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Tabtaghi mardata azwaj, dan menyenangkan istri-istri. Subhanallah, kadang-kadang mereka berantem di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi. Dan di rumah Nabi alaihi wasallam piringnya pernah pecah. Jadi wajar kalau antum kemudian istri antum marah nantinya ketika antum poligami, piringnya pecah, maka antum ganti piring plastik dulu. Siapa dulu? Iya. Piring-piring kaca kita simpan dulu. Oh gitu cuma. Baik. Jadi perempuan itu ingin suaminya hanya untuk dia saja. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai di akhir hayat Nabi SAW. Nabi itu setelah haji alaihi salatu wasallam pulang ke kota Madinah, suatu hari beliau mengantar jenazah ke Baqi. Selesai mengantar jenazah ke Baqi, beliau pusing. Sampai rumahnya Aisyah mengatakan wa ra'sa. Aku sakit kepala ya Rasul. Nabi juga mengatakan wa ana wa ra'sa.
Aku juga sama. Lagi pening. Apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala? Aisyah ini hafal hadis lebih 2000 jam. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala, "Ya Aisyah, ma dharar law binti ab." Wahai Aisyah, apa yang membahayakan kalau kau mati sebelumnya? Faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki. Gimana menurutmu kalau kau meninggal sebelum aku yang akan memandikan, aku yang akan mengkafani, jangan melakukan. Aku yang akan mensolatimu, aku yang akan memakamkanmu. Jadi kan seharusnya jawabannya istri itu seperti apa? Ini seneng banget kan? Yang ketiga ini, kalau itu yang terjadi, kayaknya kau sudah kemanten baru sama salah satu istrimu di rumah. Nabi ngomong kematian, Aisyah ngomongnya urusan perempuan. Itu hal yang wajar. Kita dengarkan azan dulu. Belum. Jadi tidak semua orang mampu poligami. Dan tidak semua orang punya takdir poligami. Ada seorang wanita di Jember ini cerita, Ustaz, ana hampir jadi korban poligami. Suami ana hampir poligami, alhamdulillah mati dia. Nggak ada. Dia nggak ditakdirkan poligami, jemaah. Kalau nggak ditakdirkan sama Allah, ya nggak bakal poligami. Maka yang harus dilakukan oleh suami itu, jadilah orang baik. Antum perbaiki hubungan antum sama Allah. Supaya Allah perbaiki hubungan antum sama Allah. Jadilah antum orang yang baik ketika antum sendirian. Bukan hanya baik ketika di depan orang. Yang ketiga, berdoa minta sama Allah. Kalau itu baik buat antum, semoga Allah takdir. Kalau tidak, semoga Allah syukurkan. Karena belum tentu pilihan kita itu baik. Antum istikharah minta sama Allah. Dan Allah yang membolak-balikkan hati para perempuan itu. Allah yang membolak-balikkan hati. Masya Allah, sebenarnya ada kejadian di Jawa Tengah. Ada seorang suami, dia sudah umur lah, dia nikah lagi. Tadi pagi hari ngomong istrinya, bulan namanya Umar itu siapa? Engkau kawin lagi gitu. Apa? Pura-pura nggak dengar. Katanya kau nikah lagi gitu. Apa? Sampai 3 kali. Anaknya manggil. Bang, kata dia, mana kunci mobil? Oh, ada di atas sana. Ternyata pura-pura dengar ya suami. Akhirnya istrinya Ustaz ambil barangnya, bajunya semua pulang. Karena anaknya sudah gede-gede semua jemaah. Suami ini nggak cari istri sampai 2 bulan. Dia hidup di rumah itu, ya istrinya di rumah orang tua. Dan 2 bulan istrinya telepon ngomong, Umar, anak kan dijemput. Oh iya, dia jemput di sini. Selesai, nggak ada masalah. Mungkin bisa dipraktekkan. Masih ada tanda tanya itu. Wah, kok bisa istrinya 2 bulan tiba-tiba minta jemput? Anaknya udah gede-gede semua. Jadi anaknya udah pada besar semua, sehingga ibunya per ibu nggak ada yang terlantar. Tapi kalau anaknya bayi-bayi tinggal ibunya. Ya. Kalau istri keduanya, akhirnya komunikasi. Nggak ada masalah. Aman. Yang aman, belum tentu semuanya aman. Dan ada orang yang bisa memanage waktu. Makanya Allah katakan, fa'in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup. Terus siapa yang menilai dia mampu atau tidak mampu? Itu dia kalau ditanya kalau yang tidak praktek mana tahu. Nah, kira-kira ada nggak istri yang ngomong suaminya, kayaknya Ustaz sudah mengakui. Ada. Nah, ada.
Allah. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Setelah lanjutkan saudara jamaah. Jadi kembali kepada masalah poligami. Ketika istri antum marah itu wajar. Wajar. Dan antum perlu bersabar. Rasul SAW sabar menghadapi istri. Ketika ada piring pecah itu, Nabi nggak marah sama istri. Nabi mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang marah, sedang cemburu. Dan kecemburuan yang kadang kala dibarengi sama amarah itu nggak lama. Jadi amarah itu nggak lama dan amarah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi antum yang harus bersabar. Antum tahu ketika terjadi badai. Badai itu bisa menghancurkan masjid ini, perumahan ini. Tapi badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Maka selesai badai itu menghancurkan kapal ya semuanya. Simpul tali itu bergoyang-goyang dan tidak terbuka. Karena itu dibuka dengan kesabaran. Maka antum yang harus sabar. Kalau antum tidak penyabar, jangan. Ada sebagian laki-laki yang menganggap dia mampu. Ini kejadiannya di beberapa tempat ya Maya. Dia merasa mampu. Istrinya di satu rumahkan sama dia. Dia punya 3 istri. Tujuan dia, Wallahu a'lam. Setelah berapa tahun 3 istrinya semuanya gugat cerai sama dia. Ternyata suaminya itu zalim, tangan besi. Jadi istrinya diminta untuk taat dan nurut sama dia. Iya betul. Tapi tidak dalam kezaliman. Istri itu punya hak tempat tinggal. Ketika dia nggak mau di satu rumah, kan ya haknya dia. Jadi kasih rumah sendiri. Ketika antum nggak mampu, jangan nikah lagi. Kemudian niat, kenapa antum mau nikah lagi? Sebagian orang itu menikah lagi hanya untuk berbangga-bangga. Allah jamaah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan Allah tahu dengan apa yang di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ketika antum mau melangkah melakukan sesuatu, tanyakan, apakah aku melakukan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, atau sekedar berbangga-bangga. Dan orang kalau sudah niatnya berbangga-bangga, bahwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Barakallahu fiikum. Ustaz sudah mampu. Ini kan cuma tanya mampu, ngomong nggak mampu nggak apa-apa. Sekarang kamu yang mampu nanti ilmu ditagih.
Anda ingin menyampaikan salam dari ibu. Alaika wa alaihi assalam. Kalau Allah beliau sudah meninggal duluan sebelum saya. Mohon doa bagi ibu dan ibu anak. Beliau lebih zikir pagi petang, selalu dengar ceramahnya Ustaz. Terima kasih. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Semoga kita akan menyusul ketika menyusul orang-orang yang sudah meninggal diampuni sama Allah. Berkaitan dengan ibu tadi. Nah, Salah satu yang mungkin pernah terjadi di dalam diri kita adalah kita kadang marahnya itu justru kepada orang tua. Ada saya dapat pertanyaan, orang tuanya itu memang pelaku maksiat. Anak sudah ngaji dengan harapan orang tua itu bisa dibimbing, tapi sebaliknya yang ibu suka keluar malam, yang bapak suka berjudi. Bagaimana cara anak itu mengendalikan marah? Di satu sisi harus berbakti kepada orang tua, di satu sisi yang lain kemarahan itu karena faktor agama. subhanallah. Iya, amarah itu memang ada beberapa macam. Ada amarah yang syariatkan, yaitu tatkala melihat hukum-hukum Allah tidak ditegakkan. Ketika melihat perintah-perintah Allah diabaikan, larangan-larangannya dilanggar, tapi tetap marahnya dalam koridor syariat. Maka Nabi SAW berdakwah melihat bagaimana orang-orang musyrikin melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya. Bapaknya itu bukan hanya pemain judi kalau tadi disebut. Bapak ini pembuat berhala, yang mana dia menjual berhala itu kepada orang tua. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwai orang tuanya dengan kalimat yang lembut. Dipanggil bapaknya, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak menjadi manfaat? Dipanggil bapaknya, ditunjukkan engkau ini bapakku. Jadi anak itu tatkala mendakwai orang tuanya tetap di posisi anak. Dan itu dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Dia panggil ya abadi. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika mendakwai pamannya Abu Thalib, bagaimana bahasa beliau kepada paman? Sampai tatkala pamannya mau meninggal dunia, dia mengatakan, "Qul ya am, la ilaha illallah." Paman, katakan la ilaha illallah. Beliau nggak teriak-teriak, beliau nggak marah. Karena amarah ini tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kepada orang tua kita. Terkadang jemaah, kita ini lupa. Lupa seperti apa? Lupa dengan perintah Allah bahwa kita diperintahkan untuk mendampingi orang tua kita. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma. Sahib ada makna sahabat, ada makna mendampingi. Sebagian kita itu tinggal di kota yang jauh, kemudian dia mengeluhkan tentang orang tuanya, tentang bapak ibunya, dia datang belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun 2 kali. Kemudian datang dia marah-marah sama orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Orang tua yang menyuruh kepada kesyirikan, jemaah. Tetap anak ini diperintahkan sama Allah untuk mendampingi. Maka tolong yang punya orang tua tadi, mungkin sebagai pelaku kemaksiatan, ya, anaknya ini berusaha mendampingi orang tua. Dekat sama rumah orang tua. Sering ketemu sama orang tua dengan harapan orang tua dapat hidayah. Nabi SAW 10 tahun mendakwai pamannya dan mati di atas kekufuran. Hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta. Nggak bisa. Itu Nabi. Apalagi kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka tolong sebagai anak, walaupun orang tuanya pelaku kemaksiatan, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Di antara bentuk kebaktian itu, dia mengajak orang tuanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dengan cara yang lemah lembut.
dengan ucapan yang baik. Barakallahu fikum. Ada kemarahan versi lain dari anak ke orang tuanya, yaitu manakala dia melihat orang tuanya marahin anaknya si anaknya, maksudnya Cucunya. cucunya. Orang tua marah. Anak perempuan kan, ngelihat ibunya, apalagi mertua, kalau marahin anaknya itu seperti dan itu mungkin dianggap mendidik atau semacam itu. Manggilnya, cara nyuruh makannya. Kadang-kadang di dalam pertanyaan ini ada seperti itu. Bagaimana cara kita mengendalikan marah yang kurang lebih itu kepada orang tua yang suka marahin anak kita sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kadang-kadang kita tuh jemaah merasa nggak pantas orang tua memarahi cucu. Seharusnya kita sadar. Ketika orang tua kita marahin anak kita, sampaikan kepada ayo minta maaf sama kakek, minta maaf sama nenek. Didukung selama marahnya benar. Yang biasa kadang-kadang kakek nenek itu nggak mau anak-anaknya ribut, apalagi cucunya buat keributan di rumah. Jadi orang semakin tua itu ada yang karakternya berubah, jadi cepat marah. Maka tugas kita sebagai anak memaklumi hal itu. Maafkan orang tua. Jangan akhirnya antum ribut sama orang tua antum. Antum punya kewajiban, kata Allah, wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Punya kewajiban untuk berucap ucapan yang baik buat orang tua. Rasa itu hal yang wajar ketika kakek nenek itu marah sama cucu. Dan subhanallah, kita harus ingat dengan diri kita. Terkadang anak punya anak dan Ustaz, ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Naik ke sini, lari ke sana sini. Anak marah. Apa kata ibu anak atau bibi anak mengatakan, Syafiq lebih parah dari itu dulu. Ternyata kita lebih parah, ternyata dia masih mendingan. Kita udah gak kuat ya. Ternyata dia sudah merasakan bagaimana kita dahulunya seperti itu. Maka merasa sabar aja. Ingat, terkadang orang marah itu karena cinta, bukan karena emosi. Maka antum pandang dari sisi cinta mereka kepada anaknya, kepada cucunya, ingin kebaikan. Dan ada kejadian, hati-hati ya sama doanya orang tua. Ada seorang anak yang punya anak, cucunya ini melakukan kesalahan. Dipanggil anak sama kakeknya, bukan cucunya, kakek anaknya ini mengatakan, engkau punya anak benar nih, kasih nanti gini. Tahu-tahu sang anak marah sama bapak. Udah, abang gak usah ngurusin urusan anak sama anak. Itu sakit hati orang tuanya. Akhirnya orang ini dapat ujian. Anak itu jadi gak berbakti. Maka hati-hati. Antum tetap berbakti kepada orang tua. Karena tidak ada dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan di dunia. Plus yang disimpan di akhirat daripada durhaka dan kezaliman. Bagaimana membedakan marah yang yang begitulah dengan marah yang tujuannya adalah untuk mendidik anak karena melakukan kesalahan yang sudah diingatkan berulang kali tapi masih diulangi, seperti mencuri. Karena sudah kesekian kali akhirnya kadang-kadang main tangan orang tuanya kepada anak. Gimana? Masya Allah. Ya jemaah, bicara bagaimana mendidik anak ya. Orang tua tadi kita bicara marah karena Allah, boleh, bahkan disyariat. Tapi bagaimana melampiaskan amarah itu apabila tujuannya adalah mendidik. Rasul SAW ketika memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya sholat, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian sholat ketika mereka umurnya 7 tahun, itu disuruh. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul ketika umur 10 tahun, dia masih nggak sholat. Jadi boleh kita memukul anak kita. Tapi sekali lagi, memukulnya itu karena cinta. Beda ya, memukul karena emosi, ingin melampiaskan amarah, dengan memukul yang tujuannya adalah untuk mendidik.
Jangan memukul anak di depan orang banyak. Jangan marahin anak di depan saudara-saudara. Anak dikasih nasihat sama ibu anak sendiri. Dia sampai ke Syafiq. Kalau anaknya Syafiq nakal, nggak nurut, dia tolong dia bawa ke kamar. Tutup pintunya. Kasih nasihat. Mau dihukum di sana. Mau dipukul di sana. Tapi ingat, wala tatribil wajah. Jangan pukul wajah. Pukul kakinya dengan pukulan yang tidak membuat dia luka, tidak membuat dia memar, tapi untuk mengingatkan dia. Terus orang tua ini juga perlu tahu anak kita ini karakternya seperti apa. Anak punya anak sekarang 6. Karakternya beda-beda sih. Ada satu yang dipukul keras gak nangis. Sama sekali menter dia. Udah Pak? Udah. Bikin. Ada satu yang kita angkat suara nangis. Gak sama. Jadi jangan kemudian menyamaratakan mereka dalam mendidik. Kita perlu, ini dikasih fulus. Kasih fulus. Ini kasih fulus gak ada gunanya. Tapi diancam baru dia dengar. Maka sambil kita berdoa, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada seorang salafus saleh yang dia sudah mendidik anaknya dengan berusaha semaksimal mungkin. Lalu dia angkat tangan, ya Allah, ini kemampuanku mendidik anakku, ya Allah. Aku sudah nampak lagi, ya Allah. Aku minta Engkau yang mendidik dia, ya Allah. Ini kembali kepada tauhidan. Ketika dia berlepas dari segala daya dan kekuatan, dia tahu yang bisa merubah anaknya, mendidik anaknya hanya Allah Azza wa Jalla. Itu perlu kita lakukan. Jadi jangan bersandar kepada kekuatan kita, kepandaian kita, warna belajar. Serahkan sama Allah. Jadi selain kita mendidik, kita juga harus menyerahkan. Dan boleh jadi orang tuanya dulu pernah seperti itu, sehingga anaknya kadang kalah seperti itu. Maka adalah orang tua juga taubat, ya, memohon kepada Allah. Barakallahu. Ada pertanyaan dari seorang istri yang suaminya itu bikin jengkel karena setiap kali diajak kajian selalu banyak alasan. Apa kita perlu carikan dia istri yang khusus buat kajian nggak? Oh, nggak untuk pertanyaan. Oh, Masya Allah. Ustaz mau kasih solusi. Sebelumnya orang ini sering kajian, Ustaz, suaminya ini. Bagaimana Ustaz cara menasihatinya? Allahu Akbar jemaah. Iya. Iman itu naik tuh. Maka besok kita akan kajian apa judulnya? Ketika iman terjun payung. Apa sikap kita sebenarnya? Sikap seorang istri. Kita ketika mendapati suaminya sedang futur. Yang dulu biasa kajian kemudian dia tidak kajian. Jangan dipaksa. Karena memang kondisi iman itu ketika futur, usahakan dia melaksanakan yang wajib-wajib, dijaga yang wajib-wajib. Yang sunnah mungkin belum dia lakukan. Kuatkan yang wajib. Ketika yang wajib kuat, sholat 5 waktu udah, sholat qobliyah, ba'diyah dia nggak sholat nggak apa-apa. Tapi bagaimana sholat yang 5 waktu kualitasnya lebih baik? Dijaga kualitas. Ajak suaminya berzikir. Ajak suaminya mamanya, bang, perbanyak zikir. Sudah yang ringan-ringan. Kalau dia belum mau datang kajian ke masjid, ajak dia paling tidak untuk membasahi lisannya dengan zikrullah tabaraka wa taala sambil didoakan suaminya. Kembali kepada tadi yang kita bicarakan, bahwasanya hati manusia di tangan Allah. Mudah-mudahan suami dengan seperti itu, kemudian ketika imannya naik lagi, dia mau datang ke kajian lagi. Allahu a'lam. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya di sini. Ulang Pak, ulang. Diulang. Dijelaskan bahwa kalau suami atau istri marah, salah satunya harus bersabar. Ya. Masalahnya mungkin kalau terlalu bersabar, Ustaz, mungkin akan mengakibatkan penyakit. Sedikit lagi. Ini jangan psikologi. Itu bisa. Jadi
sabar itu. Jadi itu tunggu sampai sini gimana? Nah, kita bicara bersabar bukan berarti kita tidak memperbaiki. Ketika seorang sedang marah, itu nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa. Ketika orang sedang marah, maka Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk mengatakan ucapan yang baik, ucapan yang positif. Ini nggak bisa dikasih tahu. Dia sedang marah. Maka Nabi SAW menyuruh orang yang marah itu untuk diam. Dan Nabi SAW ketika Aisyah marah, Nabi diam. Sampai urusannya sudah reda. Jadi bukan berarti kita bicara tidak marah itu kita membiarkan istri kita seperti itu terus. Enggak. Karena memang amarah tidak menyelesaikan masalah. Ketika dia teriak-teriak sama kita, lalu kita akan teriak juga. Masalahnya selesai? Ketika sudah reda, ingat marah itu enggak. Antum pernah lihat istri antum marah sampai berjam-jam? Diam nggak bisa. Yang teriak-teriaknya itu sebentar. Teriak-teriaknya, masa kemudian dia berhari-hari mecahin piring gitu ya. Kayaknya ada sakit gitu. Sampai berhari-hari mecahin piring gitu kan. Biasanya enggak, lagi seperti badai sebentar. Maka bapak sebenarnya nahan itu sebentar. Sampai dia reda, nanti cari waktu yang tepat, dikasih nasihat, enggak apa-apa. Diajak lagi umpamanya, dan subhanallah ini Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada istrinya, ya Ummat Darda, idza ghadibtu farabbini. Kalau aku sedang marah, engkau bikin aku ridho. Dinginkan aku. Kalau aku sedang marah. Wa idza ghadibti rabbituki. Kalau engkau yang sedang marah, aku yang akan berusaha mencari kesenangan. Jadi suami ini ketika istrinya marah, jangan pernah berpikir dia yang salah, aku yang benar, tidak. Bagaimana sekarang amarahnya jadi reda. Itu yang dilakukan oleh suami supaya nggak jadi penyakit. Jadi bukan suami nahan, ya Allah, anak mau ganti istri cuma nggak punya fulus. Bukan seperti itu gitu loh. Jadi tetap kita berusaha untuk menyenangkan istri. Kalau enggak lama pernikahan itu. Itu mungkin beberapa yang perlu dilakukan. Jadi menahan bukan berarti kita tidak memperbaiki, tapi menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki. Dan ketika istri itu marah, kita jangan ikut marah. Kita yang duduk di sampingnya, pegang tangannya, ngomong yang baik setelah marah. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Pernah nih, Abu Bakar lagi lewat rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tahu-tahu dengar suaranya Aisyah ngangkat suara. Aisyah ngangkat suara. Dan kalau kita tahu, istri Nabi itu ada yang kadang kala seharian nggak ngajak ngomong Nabi SAW. Ada dari pagi sampai malam. Apa sikap Nabi SAW? Ya sabar. Bukan kemudian dipanggil taat, dibacakan ayat Allah. Ini ditunggu sebentar, habis itu sudah cair lagi. Ketika Aisyah ngangkat suara, Abu Bakar dengar. Abu Bakar masuk rumahnya Nabi SAW, minta izin. Dikasih izin. Dan Abu Bakar mau menggampar Aisyah. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau angkat suara di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya binta Ummi Rumah. Enggak dikatakan ya binti, tapi dikatakan wahai putrinya ibunya Rumah. Itu sama Nabi dihalang-halangi Abu Bakar. Supaya enggak mukul Aisyah. Akhirnya Abu Bakar keluar sudah. Enggak tahan dia juga dengan emosinya, dia akhirnya keluar. Takut ada masalah lagi, keluar Abu Bakar. Setelah Abu Bakar keluar, Nabi SAW duduk sama Aisyah. Kata Nabi, kok nggak lihat tadi aku belain engkau dari orang itu. Jadi bukan ngasih nasihat apa. Cuma karena memang dia marahnya sebentar tadi gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan nggak jadi penyakit. Kan? Memang ada hadis Ustaz. Hadis ini ya diperselisihkan kesohihannya tentang doa. Doa Nabi atau doanya Nabi Daud. Di antara doa itu mengatakan Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya.
Maka lihat ini banyak bebannya. Sudah waktunya. Ada orang belum waktunya udah berubah jemaah. Oh ini kayaknya diganyang sama istrinya. Atau sebaliknya. Setelah alhamdulillah cuma 2 bebannya. Iya. Ustaz, tadi Anda sempat bilang gitu, oh berhati-hati. Kadang-kadang, tapi bukan istri Anda. Kalau kesana Istrinya siapa tuh khususnya? oh ketemu dulu. Nah, kalau Anda sama istri, karena kebetulan kita punya satu restoran yang favorit di situ, jadi kita kalau misalnya marah gitu kan, besoknya itu. Nanti kalau sudah begitu, oh gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sebaliknya? Ini yang kalau marah itu bisa sampai sebulan nggak tegur istri. Yang pernah dapat pertanyaan itu siapa? Iya, istrinya nelpon karena kebetulan ada bertengkar dengan suaminya. Terus istrinya bilang, dan suami ini kebiasaannya Ustaz, itu biasa sampai 1 bulan pun nggak ditegur. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sebenarnya. Orang itu yang bertahun-tahun berumah tangga sudah tahu dengan karakter pasangan. Sampai ada seorang yang mengatakan, Ustaz, Ana udah gak tahan sama suaminya. Nanti berapa lama berumah tangga? Sudah 17 tahun. Oh, mampu dia yang ngomong. 17 tahun aja mampu bertahan. Ini gak tahu sudah berapa umur. Kalau dikatakan tadi ada suami yang memang kalau marah gak menegur sampai 1 bulan. Apa yang harus dilakukan? Istri kan udah tahu. Sebagian istri itu nunggu suaminya yang negur. Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Yang seperti apa sikap mereka? Kullu waludin wadudin a'ud. Disebutkan dia adalah wanita yang penyayang, yang punya banyak anak, ya. Suka dia ingin punya banyak anak. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Nah, a'ud. Dia suka kembali kepada suami. Idza usi'a ilaiha au asa'at ila zawjiha. Ketika dia disakiti atau dia menyakiti suami, perempuan ini datang kepada suami. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Lalu dia mengatakan la aduku bi ghubtin hatta. Dia mengatakan, bang, aku nggak akan memejamkan mataku sampai begitu. Jadi istri berusaha untuk datang kepada suami. Tapi memang ada jemaah, suami yang didiamkan oleh istri yang didiamkan oleh suaminya dalam waktu yang cukup lama sebagai bentuk hukuman suami kepada istri. Itu dilakukan sama Nabi SAW. Nabi itu pernah menghukum Zainab bintu Jahsh. Ketika haji, Nabi datang kepada Zainab untuk meminjamkan ontanya Zainab kepada Sofia. Karena Zainab termasuk yang punya harta, ya, dia punya onta. Maka Zainab marah. Mengatakan kepada Nabi SAW, oh engkau ambil ontaku, engkau berikan kepada Yahudi itu. Kepada perempuan Yahudi itu. Subhanallah. Gara-gara omongan itu Zainab tidak lagi dapat pembagian mawar. Sampai dia didiamkan. Sampai Zainab itu sudah merasa Nabi gak akan ke tempat dia lagi. Ranjangnya Nabi itu sudah diberdirikan sama Zainab. Tapi akhirnya setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Maka boleh jadi tadi istri perlu tahu diri. Kalau memang ternyata dia penyebabnya, ya dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dia beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Jangan nunggu suaminya yang datang kepada dia. Dia yang berusaha untuk datang kepada suami. Mungkin seperti itu. Mungkin dari jamaah, ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian teman minjam uang temannya. Teman pinjam uang temannya. Nah, Ya. Terus temannya nggak mau mengganti.
terus sama temannya disebarkan lewat Facebook, disebarkan lewat WA kalau si temannya ini Nggak mau bayar hutang. ganti. Kebiasaan Nggak mau ganti atau nggak mau bayar hutang? nggak mau bayar hutang. Bayar hutang. Temannya ini juga punya kebiasaan pinjam ke teman-teman yang lain. Jadi dia itu menyebarkan itu apakah berdosa menyebarkan aib atau untuk kebaikan teman-teman yang lain, bertahu teman yang lain. Itu gimana? Gimana Ustaz? Jangan urusan hutang ini urusan yang berat. Dan di sebagian tempat orang itu dibiasakan berhutang. Coba angkat tangan yang punya hutang. Anak sama punya hutang. Banyak yang punya hutang. Kita dibiasakan punya rumah berhutang, punya motor berhutang, semuanya berhutang. Bahkan sampai ada konsep kalau tidak hutang nggak bisa sukses, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya motor, nggak bisa punya handphone. Padahal Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Ini perkara yang besar. Sampai Nabi SAW pernah duduk bersama para sahabatnya, beliau meletakkan tangannya di keningnya, Mada anzalallahu minat tashdid. Hukumnya berat yang Allah turunkan. Sahabat gak ada yang berani tanya. Nabi 3 kali mengucapkan itu alaihissalam. Sampai keesokan harinya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, apa hukuman berat yang Allah turunkan? Beliau alaihissalam mengatakan doa ar-rajul qatala fi sabilillah. Kalau ada seorang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia tewas, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dia perang lagi, mati lagi, kemudian dihidupkan kembali, mati lagi di jalan Allah, punya utang nggak masuk surga? Ini mati syahid 3 kali ya. Maka jangan diremehkan urusan hutang. Terus bagaimana dengan orang yang suka berhutang, kemudian dia tak mau bayar, dia memang suka ngemplang hutang? Kata Nabi SAW, layyul wajidi yuhillu irdahu wa menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang mampu, maka halal kehormatan dan dia halal. Halal kehormatan disampaikan kepada pihak yang berwajib, di penjara dia. Atau kalau dikatakan ini orang berbahaya, nanti akhirnya akan banyak yang tertipu dengan sampulan, nggak apa-apa. Yang penting ingat, innamal a'malu binniyat. Ini bukan bicara aib, tapi bicara kriminal. Artinya orang yang sudah memang pinjam sana pinjam sini dan tidak mau mengembalikan, kata Nabi SAW, laqi Allah yaumal qiyamati sariqan. Dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Mungkin kita bicara, oh dia pinjam, dia pencuri dari awal, dia nggak punya niat untuk membayar. Dan biasanya ini yang berhutang juga, tolong niatnya diperbaiki. Orang yang berhutang dalam rangka kebutuhan dan dia akan melunasinya, Allah akan bantu dia melunasi. Tapi kalau dari awal dia ngomong, ya ini nggak bisa bayar. Jangan meremehkan urusan. Allah, gimana? Setuju. Jadi dari sebelah sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah apa? Masya Allah. Nah. Bagaimana katanya? Tapi yang punya yang tahu kami sudah meninggal. Apakah kamu lagi Masya Allah, Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Jadi kita punya utang, lalu kita nggak tahu orang itu ada di mana. Boleh jadi orang itu sudah meninggal dunia, boleh jadi orang itu sudah pindah. Biasanya kan kita kalau sama-sama merantau ya, pernah satu asrama, pernah satu tempat kerja, kita punya utang, lalu nggak ada lagi berita tentang orang tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berusaha mencari tahu orang itu di mana. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada sarana yang memudahkan ya.
ada yang mungkin grup di Facebook, grup di WA, di teman-teman kerja, alumnus sebuah perguruan tinggi, maka kita perlu cari tahu. Sebagian kita mungkin dulu waktu SMA makan di warung, gorengan 3, bayarnya cuma 1. Itu terjadi. Dan itu hari kiamat akan dituntut. Bagaimana cara kita cari, berusaha, cari orang. Ketika sudah berusaha dan orang itu tidak ketemu, antum lihat kira-kira berapa utang antum sama dia. Maka antum keluarkan sedekah buat orang itu, bukan buat antum. Karena duitnya ini duit siapa? Duit orang itu. Kalau ternyata dia sudah meninggal, ada ahli warisnya, baru kita berikan kapan. Kalau nggak tahu, ya sudah sedekahkan atas nama dia. Kalau nanti suatu hari antum ketemu sama dia, apa yang harus antum lakukan? Antum ceritakan. Anak sudah cari antum dulu, anak punya utang 1 juta. Dan anak sudah sedekahkan, anak niatkan buat antum. Kalau orang itu mengatakan, ya Allah, anak sekarang butuh fulus, antum baik. Sedekah itu jadi milik antum. Karena memang antum melakukan sedekah itu tanpa seizin dia sebenarnya. Tapi antum ingin terlepas diri supaya nggak jadi tanggungan. Jadi antum mati itu masih utang gitu. Maka antum keluarkan sebagai sedekah buat orang. Seperti itu jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, dibayarin utangnya. Baik. Ustaz, bagaimana cara kita menahan marah ketika orang body shaming ke kita? Body shaming. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Masya Allah. Bahasa Indonesia. Body shaming itu orang ngejek, nyindir, nyinyir dari sisi tubuh, kayak gendut, kayak fisik gitu, gendut, kurus, gigi boning, otak. Masya Allah. Siap. Terus? Oh itu pertanyaan. Kita sabar jemaah. Dan begini, tatkala ada orang yang menghina kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar memberikan contoh yang indah. Beliau pernah dimaki Majnun, orang gila, penyihir, dukun, penyair, orang yang mendatangkan dongeng-dongeng. Nabi nggak pernah balas. Anda baca. Nabi nggak mengalami, oh aku bukan seperti itu, enggak. Itu perlu diabaikan. Kita belajar untuk mengabaikan omongan-omongan itu. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Yang kedua, kalau memang harus dibalas. Kata Allah Azza wa Jalla, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ketika dia mengatakan, oh antum gendut, ini itu. Jazakallah khair. Makasih banyak. Mudah-mudahan dikasih pahala antum semua. Kira-kira dia akan jawab apa? Iya, tapi antum gemuk. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Iya, tapi antum jazakallah khairan. Terima kasih atas informasinya. Insyaallah. Informasi. Dikasih informasi. Oh, dia gemuk. Insyaallah dia. Karena dia mau ngomong apa lagi? Sampai ada yang perlu kita diam, nggak jawab apa-apa. Dan itu dilakukan Nabi SAW tadi. Nabi mengabaikan ucapan. Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqa safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi. In kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan. Kalau ada orang ya kurang berakal ngomong, nggak usah dijawab. Jawaban yang paling utama buat dia adalah diam. Kalau kita jawab, senang dia jawab. Karena ada respon gitu. Tapi kalau kau diam, dia mati penasaran. Maka itu kalau ada komen-komen negatif di IG, di mana, antum jangan jawab. Kenapa? Karena orang yang komen negatif ini, nanti dia akan buka lagi jemaah. Kok ada yang komentari, kata dia. Jadi kepingin ada komentari balik. Tapi ketika antum diamkan, dia selesai sudah, mati penasaran. Kenapa? Kok tidak ada yang balas komentaran? Jadi intinya seperti itu. Ketika ada yang body shaming, katakan jazakallah khair atas informasinya. Terima kasih banyak.
Dan juga bilang, saya bukan gemuk, saya ini tebal. Insya Allah. Mungkin kebanyakan gizi. Ya, nggak perlu jawab. Tambah panjang lagi. Oke, Zan. Kita lihat waktu tinggal 2 menit, Zan. Mungkin bisa closing. Masya Allah jamaah. Baik. Jamaah rahimahullah. Ingat, masuk surga itu tak mudah. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Sehingga untuk masuk surga kita perlu berjuang. Kita perlu memaksa. Di antaranya cara masuk surga adalah dengan bersabar. Maka tatkala antum bersabar untuk tidak marah dan terus bersabar, kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbiru." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, menahan emosinya, Allah akan bikin dia jadi orang penyabar. Ada usaha yang perlu dilakukan. Kemudian ketahuilah, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar yang diberikan kepada hamba daripada kesabaran. Dan hidup ini perlu sabar semuanya. Maka itu menghadapi istri perlu sabar, menghadapi mertua perlu sabar, menghadapi anak perlu sabar. Dan pada akhirnya yang masuk surga itu kata Allah, wa jazahu bima sabaru jannatan. Allah berikan balasan kepada mereka itu karena bima sabar, karena kesabaran mereka. Maka insya Allah semoga kita bisa lebih sabar lagi, bisa membina rumah tangga yang lebih baik, yang sampai gara-gara amarah kita seperti kejadian-kejadian suami yang bunuh istri, istri yang bunuh suami, anak yang bunuh bapaknya, bapak yang bunuh anaknya. Sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang terakhir kita akan menyesal dan yang ditakutkan kita akan masuk surga. Ada Allah Ta'ala itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan Ustaz. Jazakallahu khairan, Syahid. Besok pagi insya Allah kita akan ada kajian di Masjid Ar-Rahmah pinggir Pratama, dan masih bersama Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Insya Allah kita ketemu besok. Kajian dimulai insya Allah akan dimulai dari jam 8 sampai jam 10.30. Memang dibuat lebih pagi karena mengejar Ustaz Syafiq kembali ke coba besok sekali lagi jam 8 Masjid Ar-Rahmah, ketika imanku terjun payung. Ini mungkin besok pada sholat subuh terus di situ nggak pulang-pulang ya. Yang berencana untuk nggak pulang jangan lupa bawa sarapan. Nah, jazakumullah khairan untuk para jamaah sekalian, untuk para DKM, untuk para pembina DKM dan semua masyarakat khusus di sekitar perumahan BDI yang mungkin kedatangan banyak jamaah dan parkirnya digunakan, jalannya digunakan. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Yang tadi di luar silakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.